gantikan diriku, Kau curahkan darahmu untuk tebus dosaku. Layaklah Kau Tuhan, dipuji dan disembah dengan segenap hatiku. Layaklah Kau Tuhan, dipuji dan disembah dengan segenap jiwa ragaku. Tak terukur kasih-Mu Yesus, Kau telah mati gantikan diriku, Kau curahkan darah-Mu untuk tebus dosaku. Layaklah Kau Tuhan, dipuji dan disembah dengan segenap hatiku. Layaklah Kau Tuhan, dipuji dan disembah dengan segenap jiwa ragaku. Dengan suara berseru, anak domba yang dikorbankan, layak untuk terima pujian. Nyanyi haleluya, haleluya, haleluya. Bawa korban pujian, layak Yesus buat kasih-Nya. Ku rasakan kehadiran-Nya, ku dengar suara berseru, anak domba yang dikorbankan. Hallelujah.
Engkau anak domba Paskah yang sudah Tuhan tersembelih untuk menebus kehidupan kami. Terima kasih, terutama kami bangsa kafir Tuhan, sehingga kami masih ada saat ini dan teristimewa kami bisa berada di dalam rumah-Mu dalam ibadah pelayanan kepadamu. Terima kasih. Baik kami kaum muda yang ada di sini, di Jalan WR Supratman 4 Surabaya, di Jalan Suprapto 2 ABC Medan, di dalam negeri, luar negeri, yang mengikuti siaran langsung dalam bahasa Indonesia, Inggris semua. Terima kasih Tuhan, kami semua mau memuji, membesarkan nama-Mu Tuhan. Ampuni dosa-dosa kami, sucikan oleh darah-Mu Tuhan. Terima kasih, dan urapi kami dengan kuat kuasa Roh-Mu yang suci. Mulai dari pimpinan pujian, musik, singer, sound system, komputer, kami seluruh jemaat kaum muda remaja dimanapun berada, urapi semua Tuhan, untuk mampu memuji, membesarkan nama-Mu, mengagungkan Engkau di tengah kami. Suasana surga, kesukaan surga ada di tengah kami. Urapi kesaksian untuk memuliakan Tuhan, tapi juga menjadi berkat bagi kami semua. Urapi pemberitaan firman Tuhan, sungguh-sungguh adalah jamahan tangan Tuhan atas hidup kami. Engkau mengadakan mujizat di tengah kami Tuhan. Engkau mengubahkan kami, menyempurnakan kami, Engkau menolong kami semuanya. Terima kasih Tuhan. Saudara-saudara masih dalam perjalanan, sertai lindungi, tibakan di tempat ini dengan selamat. Yang sudah undur, tinggalkan Tuhan. Tuhan tarik kembali jiwa baru, pertambahkan, gembalakan kami semua. Terima kasih Tuhan. Lindungi kami, gedung gereja, peralatan, kendaraan-kendaraan roda 2, roda 4 yang diparkir, saluran internet, listrik, AC, semua lindungi dengan darah-Mu Tuhan. Kuasa-kuasa iblis setan selalu mengganggu, menggoda, merintangi. Saat kami akan berangkat ibadah, saat di tengah jalan, saat mulai ibadah, kami usir semua dalam nama Yesus, pergi. Darah Yesus yang berkuasa. Tuhan tolong kami, Tuhan berkemurahan bagi kami semua. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Silakan duduk. Sekali lagi saya ucapkan selamat sore, selamat beribadah, berbakti di dalam kasih-Nya Tuhan kita Yesus Kristus. Untuk semua saudara yang ada di tempat ini, juga yang mengikuti lewat secara langsung, siaran tunda DVD, kaset, atau media yang lain, Tuhan sama untuk kita. Kasih Tuhan berlaku untuk kita semuanya. Tuhan sudah berkorban, mati di kayu salib, supaya kita bangsa kafir layak melayani Tuhan, beribadah, merasakan semua kasih Tuhan. Kita akan mulai pujian kita pada ibadah kali ini dari nyanyian rohani nomor 32, Betapa Baiknya Engkau Tuhan. Sambil sama-sama kita bangkit berdiri. Betapa baiknya Engkau Tuhan, kasih-Mu tiada berkesudahan. Betapa mulia kasih-Mu Yesus, jiwaku diselamatkan. Hosana ku memuji Tuhan, Hosana ku tinggikan Tuhan. Hosana, Hosana, Hosana. Ayat yang kedua. Kau berjalan di sisiku Tuhan, Kau bimbingku di setiap langkahku. Kau pegang terus tanganku yang lemah, Kau angkat bila ku jatuh. Hosana, Hosana ku memuji Tuhan, Hosana ku tinggikan Tuhan. Hosana, Hosana, Hosana. Ayat yang pertama. Betapa baiknya Engkau Tuhan, kasih-Mu tiada berkesudahan. Betapa mulia kasih-Mu Yesus, jiwaku Kau berjalan di sisiku Tuhan, jalan di sisiku Tuhan. Kau pimpinku di setiap langkahku, Kau pegang terus tanganku yang lemah, Kau angkat bila ku jatuh. Hosana, Hosana ku memuji Tuhan, Hosana ku tinggikan Tuhan. Hosana, 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 Hosana. Hosana ku memuji Tuhan, Hosana ku tinggikan Tuhan. Hosana, Hosana, Hosana. Kita akan lanjutkan pujian kita dari nyanyian Psalm nomor 37, Tunduk. Jalan yang ku
tempuh mendekat Allahku, walau mungkin bro berbatu. Jalan yang ku tempuh bukan pilihanku, namun itu terbaik buatku. Ayat yang kedua, salib yang ku tanggung, bila kehendaknya ku mau tanggung dengan rela. Sebab Dia yang tentukan, aku dibebankan, ku lakukan bagi Dia. Refren, apa yang telah jadi, kemana ku pergi, Tuhanlah yang tentukan hidupku. Siapakah ku ini, mau jalan sendiri, bukankah aku milikmu. Ayat yang ketiga, ku tunduk padamu, pada kehendakmu, sebab Kau yang memilikiku. Jiwaku terangkat bila ku berserah sepenuh padamu. Tuhan, apa yang telah jadi, apa yang telah jadi, kemana ku pergi, Tuhanlah yang tentukan hidupku. Siapakah ku ini, mau jalan sendiri, bukankah aku milik. Kembali refren, apa yang telah jadi, apa yang telah jadi, kemana ku pergi, Tuhanlah yang tentukan hidupku. Siapakah ku ini, mau jalan sendiri, bukankah aku milikmu. Seringkali kaum muda remaja, kehidupan saya juga masih banyak ditandai ketidaktaatan. Tapi Yesus sudah mencontohkan di kayu salib, Dia taat sampai mati di kayu salib, sampai daging tidak bersuara. Biarlah itu yang menjadi pergumulan kita, menjadi kerinduan kita sebagai kaum muda, semakin hari, terutama di akhir zaman ini, semakin taat kepada Tuhan. Kita lanjutkan pujian kita dari nyanyian rohani nomor 374, nyanyian kemenangan, sambil sama-sama kita bangkit berdiri. Sekarang telah tiba keselamatan dan kuasa, dan pemerintahan Allah kita, kuasa ada yang diurapinya, karena telah dilemparkannya pada pendakwa kita. Kembali dari atas. Sekarang telah tiba keselamatan dan kuasa, dan pemerintahan Allah kita, kuasa Dia yang diurapinya, karena telah dilemparkannya pada pendakwa kita. Oleh darah anak domba, oleh kesaksian kita, iblis dikalahkan, kuasanya dihancurkan oleh darah anak domba. Kembali dari atas. Sekarang telah tiba keselamatan dan kuasa, dan pemerintahan Allah kita, kuasa Dia yang diurapinya, karena telah dilemparkannya para pendakwa kita. Sekarang telah tiba keselamatan dan kuasa, dan pemerintahan Allah kita,
kuasa Dia yang diurapinya, karena telah dilemparkannya pada pendakwa kita. Oleh darah anak domba, oleh kesaksian kita, iblis dikalahkan, kuasanya dihancurkan oleh darah anak domba. Oleh darah anak domba, oleh darah anak domba, oleh kesaksian kita, iblis dikalahkan, kuasanya dihancurkan oleh darah anak domba. Silakan duduk kembali. Saya memberikan kesempatan untuk saudara-saudari kaum muda remaja yang mungkin sudah merasakan cinta kasih Tuhan, apapun pengalaman itu bisa disaksikan di depan, menjadi berkat dan kekuatan bagi saudara-saudara yang lain. Kita lanjutkan pujian kita dari Psalm nomor 174, Untuk Engkau. Untuk Engkau Yesus mati, darahnya yang berharga tebus dosa. Untuk Engkau Yesus mati, bagimu tangannya selalu terbuka. Dia membayar harganya bagimu, darahnya sucikan, putih bagaikan salju. Untuk Engkau Yesus mati, untuk Engkau teman. Sungguh, ayat yang kedua. Untuk Engkau Dia berikan segala yang Engkau butuhkan. Untuk Engkau Dia berikan kasih-Nya yang indah dan yang suci. Dia tawarkan tempat perlindungan, rahmat kemurahan, damai dan perhentian. Untuk Engkau Dia berikan, untuk Engkau teman. Sungguh. Mari saya berikan kesempatan, mungkin ada yang mau bersaksi. Kita lanjutkan nyanyian kita dari nyanyian tambahan Lebih Dari Pemenang. Sambil sama-sama kita bangkit berdiri. Pemenang
segala perkara. Musuh telah dikalahkan oleh kuasa darahnya. Jika Allah di pihak kita, siapa dapat melawan? Kita lebih dari pemenang, lebih dari pemenang, lebih dari pemenang dalam segala perkara. Musuh telah dikalahkan oleh kuasa darahnya. Bila Allah di pihak kita, siapa dapat melawan? Kita lebih dari pemenang. Haleluya, kibarkanlah panjinya, Yesus Raja segala raja. Haleluya, bangkitlah gerejanya, kita lebih dari pemenang. Kembali dari atas. Lebih dari pemenang dalam segala perkara. Iblis telah dikalahkan oleh kuasa darahnya. Bila Allah di pihak kita, siapa dapat melawan? Kita lebih dari pemenang. Haleluya, haleluya, kibarkanlah panjinya, Yesus Raja segala raja. Haleluya, bangkitlah gerejanya, kita lebih dari pemenang. Haleluya, haleluya, kibarkanlah panjinya, Yesus Raja segala raja. Haleluya, bangkitlah gerejanya, kita lebih dari pemenang. 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 Haleluya. Hanya karena korban Kristus, karena pengorbanan Yesus yang sudah menjadikan kita yang sebenarnya tanah liat tidak mampu bisa menghadapi segala sesuatu dalam hidup kita, semuanya karena Tuhan. Kita akan lanjutkan pujian kita dari nyanyian rohani nomor 322, Allah yang setia. Yesus, Kau telah memulai segala yang baik dalamku. Engkau menjadikanku serupa gambaran-Mu dan berharga di mata-Mu. Kembali dari atas. Yesus, Kau telah memulai segala yang baik dalamku. Engkau menjadikanku serupa gambaran-Mu dan berharga di mata-Mu. Sekarang ku memuji-Mu, Allah yang setia, yang tak pernah meninggalkan perbuatan tangan-Mu. Sekarang ku menyembah-Mu, Allah yang mulia, sempurnakan segala hidupku agar indah bagi-Mu. Kembali dari atas. Yesus, Kau telah memulai segala yang baik dalamku. Engkau menjadikanku serupa gambaran-Mu dan berharga di mata-Mu. Refren. Sekarang ku memuji-Mu, Allah yang setia, yang tak pernah meninggalkan perbuatan tangan-Mu. Sekarang ku menyembah-Mu, Allah yang mulia,
sempurnakan segenap hidupku agar indah kembali reflimu. Sekarang ku memujimu, Allah yang setia, yang tak pernah meninggalkan perbuatan tanganmu. Sekarang ku memujimu, Allah yang mulia, sempurnakan segenap hidupku agar indah bagimu. Kita lanjutkan pujian kita dari nyanyian rohani 370, Kasihnya Mengubah Dunia, dan vokal grup mempersiapkan diri untuk menyampaikan pujiannya. 370, Kasihnya Mengubah Dunia, sambil saya undang sama-sama kita bangkit berdiri. Kasih Allah sekarang tercurah, bukti anugerah terindah. Sekarang umatnya dipulihkan, jadilah kita anak-anak terang. Semua bangsa akan melihat kuasa kasih Allah tercurah. Bumi dipenuhi kasih-Nya, kegelapan dikalahkannya. Tuhan ingat umat-Nya, Tuhan sayang umat-Nya. Surga bumi bersorak, sebab Dia hadir di sini. Yesus cinta umat-Nya, Yesus sayang umat-Nya. Kasih-Nya memulihkan, kasih-Nya mengubah dunia. Tuhan ingat umat-Nya, Tuhan ingat umat-Nya, Tuhan sayang umat-Nya. Surga bumi bersorak, sebab Dia hadir di sini. Yesus cinta umat-Nya, Yesus sayang umat-Nya. Kasih-Nya memulihkan, kasih-Nya mengubah dunia. Silakan duduk kembali. Manusia, namun dunia tidak mengenalnya. Dia tinggalkan tata surga, mencariku, menebusku, mencintaiku. Dia datang untuk aku, betapapun kotor dan hinaku. Dia memilih jalan kematian, asal aku dibebaskan. Dia cariku, Dia tebusku, Dia cintaku. Dia datang, dunia menolaknya. Walau dunia adalah miliknya, dan yang mau percaya padanya akan menjadi anak Allah. Ini Dia jadi sahabatku, kuasanya tak dapat ku mengerti. Putra Allah, Dia Raja damaiku. Dia
Dia datang mencariku, menebusku. Dia datang mencintaiku. Namun dunia telah menolaknya. Walau dunia adalah miliknya, dan Dia mau mengasihinya, akan menjadi mempelainya. Kini Dia jadi kekasihku, kasihnya tak dapat ku mengerti. Putra Allah, Dia kekasihku. Dia datang mencariku, menebusku. Dia datang mencintaiku. Dia datang menebusku, mencintaiku. Saatnya kita akan mempersiapkan diri untuk menerima penaburan firman Tuhan. Yesus yang sudah mati di Kalvari seorang diri, Dia sanggup mengalahkan setan dari tunggal segala sesuatu yang tidak baik yang mungkin ada dalam kehidupan kita saat ini. Bila kita menyerahkan semuanya lewat pembukaan firman, Tuhan memberi jalan keluar, Tuhan menolong kita. Mari kita sambil sama-sama bangkit berdiri, kita nyanyikan nyanyian dari nyanyian tambahan Tangan Kuat yang Memegangku. Saat ku sendiri, tiada seorang pun yang memperhatikanku seperti Kau Tuhan. Saat ku berjalan dalam lembah kelam, ku percaya Kau selalu sertaku. Tangan kuat yang memegangku, tangan kuat yang memegangku, selalu menuntunku. Ku tak mau jalan sendiri. Yesus, ku perlu kasih-Mu, ku perlu kuasa-Mu sampai akhir hidupku. Kembali dari atas. Saat ku sendiri, tiada seorang pun yang memperhatikanku seperti Kau Tuhan. Saat ku berjalan dalam lembah kelam, ku percaya Kau selalu sertaku. Tangan kuat yang memegang. Waktu selanjutnya saya serahkan kembali kepada Bapak Gembala. Ku tak mau jalan sendiri. Yesus, ku perlu kasih-Mu, ku perlu kuasa-Mu. Dari atas. Saat ku sendiri, tiada seorang pun yang memperhatikanku seperti Kau Tuhan. Saat ku berjalan dalam lembah gelap, ku percaya Kau selalu sertaku. Tangan kuat yang memegang selalu menuntunku. Ku tak mau jalan sendiri. Yesus, ku perlu kasih, ku perlu kuasa sampai akhir
syukur. Kita angkat tangan. Tangan kuat yang memegang, selalu menuntun. Ku tak mau jalan sendiri. Yesus, ku perlu kasih, ku perlu kuasa sampai akhir. Yesus, ku perlu. Yesus, ku perlu kasih-Mu, ku perlu kuasa sampai akhir hidupku. Haleluya. Kami tidak mampu berjalan di padang gurun dunia yang tandus, yang gelap ini Tuhan. Kami pasti terjatuh, terhilang, tersesat dan terhilang sampai selama-lamanya. Itu sebabnya kami selalu membutuhkan kasih-Mu dan kuasa-Mu Tuhan. Bagaikan dua tangan Tuhan yang selalu diulurkan untuk membimbing kehidupan kami, menuntun hidup kami ke masa depan yang berhasil indah, sampai ke kota Kanaan Samawi, Yerusalem yang baru, kerajaan surga yang kekal. Kami tetap bertahan bersama Tuhan sampai selama-lamanya. Terima kasih Tuhan. Dalam firman-Mu kami menerima kasih-Mu, kami menerima kuasa-Mu Tuhan. Itu sebabnya nyatakan firman-Mu bagi kami semua malam hari ini. Dan urapi kami dengan kuat kuasa Roh-Mu yang suci, mulai dari hamba untuk mampu menyampaikan firman dengan jelas, dengan benar dan murni. Menyampaikan firman sesuai kehendak-Mu, menyampaikan firman dengan kasih sayang-Mu. Biarlah firman-Mu sungguh-sungguh jawaban atas hidup kami. Dan urapi pula kami semua, kaum muda remaja baik yang ada di sini, yang mendengar siaran langsung, radio, video, internet dimanapun berada, di Jalan WR Supratman 4 Surabaya, Jalan Suprapto 2 ABC Medan, di dalam negeri, luar negeri, dalam bahasa Indonesia, Inggris, semua Engkau urapi Tuhan, untuk mampu mendengar, mengerti, percaya yakin akan firman, bahkan mampu mempraktekkan firman-Mu dalam setiap hidup kami, sehingga sungguh-sungguh nyata firman dan Roh Kudus adalah jamakan tangan Tuhan atas hidup kami. Engkau mengubahkan, memuaskan, menolong kami, menghapus air mata, melakukan keajaiban bagi kami semua. Dan kami tidak akan pernah ragu sedikit pun untuk mengangkat dua tangan kami hanya kepadamu Tuhan. Kami hanya menyembah-Mu Tuhan, menyerahkan hidup kami, menyerahkan masa depan kami ke dalam tangan-Mu, menyerahkan pekerjaan kami, studi kami, masalah-masalah kami, air mata kami, bahkan menyerahkan setiap detak jantung kami hanya dalam tangan-Mu Tuhan. Pelayanan kami juga Tuhan dalam tangan-Mu semua. Biar Engkau memeluk kami, memberi jaminan kepastian hidup sekarang sampai kekal selama-lamanya. Terima kasih Tuhan. Kuasa-kuasa iblis setan selalu mengganggu, menggoda, merintangi lewat roh ngantuk, roh najis, keras hati, main-main. Kami usir semua. Dalam nama Yesus pergi. Darah Yesus yang berkuasa. Tuhan tolong juga saudara Moses dari Uganda juga Tuhan tolong. Urapi dia juga, Tuhan bisa menikmati firman-Mu dalam bahasa Inggris. Tuhan tolong semua. Terima kasih Tuhan. Dan terima kasih, syukur kepadamu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa, mohon kemurahan-Mu. Haleluya, amin. Silakan duduk. Salam sejahtera dalam kasih sayangnya Tuhan kita Yesus Kristus. Selamat malam, selamat mendengar firman Tuhan. Biarlah kasih Tuhan dilimpahkan di tengah-tengah kita sekalian. Puji Tuhan. Ya, kita menerima tamu, yaitu saudara Moses dari Uganda, ya, yang berada bersama kita mulai kemarin dalam kebaktian Jumat Agung hari ini, dan semoga besok juga masih beserta dengan kita di kebaktian Paskah hari Minggu. Baik, Tuhan memberkati kita. Injil Lukas pasal yang ke-11 kita membaca kembali. Lukas 11 ayat 24 sampai 26. Ini kita sudah pelajari Injil Lukas mulai pasal 1 ayat 1. Sekarang sudah berada pada pasal 11 ayat 24 sampai 26. Beberapa kali sudah kita baca, malam ini kita baca lagi. Apabila roh jahat keluar dari manusia, ia pun mengembara ke tempat-tempat yang tandus mencari perhentian. Dan karena ia tidak mendapatnya, ia berkata,
Aku akan kembali ke rumah yang telah kutinggalkan itu. Maka pergilah ia dan mendapati rumah itu bersih, tersapu, dan rapih, teratur. Lalu ia keluar dan mengajak ke 7 roh lain yang lebih jahat daripadanya. Dan mereka masuk dan berdiam di situ. Maka akhirnya keadaan orang itu lebih buruk daripada keadaannya yang semula. Puji Tuhan. Ya, jadi ini tentang roh jahat. Jadi ada roh jahat itu selalu berpasangan dengan roh najis. Ada 2 kemungkinan tentang kehidupan kita atau rumah Tuhan. Ada 2 kemungkinan tentang kehidupan kita atau rumah Tuhan. A, pertama ditempati oleh roh Tuhan. Ini yang benar. Ditempati, rumah Tuhan ditempati oleh roh Tuhan. Sehingga menjadi rumah doa. Menjadi rumah doa. Artinya kita diberkati oleh Tuhan, kita dibela oleh Tuhan sampai dimiliki oleh Tuhan. Itu rumah doa. Kita diberkati, dibela, dijawab doa dan dimiliki oleh Tuhan. Ya. Nah, B, kedua, kemungkinan kedua ini yang negatif. Ditempati roh jahat dan roh najis sehingga menjadi sarang penyamun. Nah, menjadi sarang penyamun dan itu berarti sengsara dan binasa selamat. Sengsara dan binasa selamat. Nah, sekarang kita harus pelajari sasaran, siapa yang menjadi sasaran dari roh jahat, roh najis itu. Siapa yang menjadi sasaran roh jahat, roh najis. Yang pertama yaitu dia mengembara ke tempat yang tandus. Tempat yang tandus itu sama dengan kehidupan Kristen yang kering rohani. Kehidupan yang tandus. Ya. Tempat yang tandus itu kehidupan Kristen yang kering rohani. Saya ulangi ini, sudah dijelaskan supaya ingat. Ya. Kehidupan yang kering rohani, hatinya kering, lidahnya kering. Nah, perkataannya sia-sia. Saja dusta dan lain-lain. Perkataannya sia-sia. Itu tempatnya, sasaran dari roh jahat, roh najis. Kemudian B, Sabtu yang lalu, nah, tadi sudah dibaca, rumah yang bersih, tersapu dan rapi, teratur. Rumah yang bersih, tersapu dan rapi, teratur. Tetapi kosong. Itu artinya kehidupan yang sudah ditebus oleh darah Yesus. Kehidupan yang sudah ditebus oleh darah Yesus. Sehingga terlepas dari roh jahat, roh najis. Sudah ditebus oleh darah Yesus sehingga terlepas dari roh jahat, roh najis, dari dosa-dosa. Dia sudah dibenarkan sama dengan dibenarkan oleh Tuhan. Diselamatkan oleh Tuhan, tetapi kosong. Kosong dari ibadah pelayanan kepada Tuhan. Kosong dari ibadah pelayanan. Nah, maka roh jahat itu kembali lagi mengajak 7 roh jahat yang lain yang lebih jahat untuk menempati rumah. Ya, Om sering ngajarkan. Ya, dulu kita melayani setan, melayani dosa itu berbuat dosa melayani setan. Sudah ditebus oleh darah Yesus, kosong. Sudah lepas dari setan, tapi kalau tidak ada pelayanan, lah tidak melayani Tuhan, tidak beribadah, lah setan datang lagi. Menawarkan yang lebih hebat. Kalau dulu umpama, aku dosa apa? Wah, nanti setan tawarkan dosa yang lebih dahsyat lagi. Nah, itu artinya 7 roh jahat. Roh jahat masuk lagi disertai 7, mengajak 7 temannya. Nah, keadaannya lebih buruk. Jadi kalau kita jadi orang Kristen tapi tidak beribadah, tidak melayani Tuhan, wah keadaannya lebih buruk dari semula sebelum ditebus oleh Tuhan, sebelum percaya Tuhan, lebih buruk keadaan. Hancur dan binasa. Sudah Sabtu yang lalu, nah, pada malam ini yang ketiga, C saja. Siapa yang menjadi sasaran roh jahat, roh najis. Saja, malam ini kita belajar siapa yang menjadi sasaran roh jahat dan roh najis ini saja, yaitu kehidupan yang saja, yang ketiga yaitu maka pergilah ia mendapati rumah itu bersih, tersapu dan rapi, teratur. Bersih, tersapu dan rapi, teratur. Saja, ini ya, jadi kehidupan yang bersih bagaikan rumah yang bersih, tersapu dan rapi, teratur. Bersih, tersapu itu sama dengan disucikan oleh firman, ada firman. Bersih, tersapu itu disucikan oleh firman Allah. Saja,
bersih tersapu. Bersih tersapu itu disucikan firman. Kemudian rapih teratur. Rapi teratur. Nah, itu artinya diurapi Roh Kudus. Teratur. Sudah disucikan firman, diurapi Roh Kudus, ini bersih teratur. Nah, tetapi bersih teratur, suci oleh firman, kalau di tabernakel itu ada meja roti sajian. Meja roti sajian. Kemudian bersih, rapi teratur, bersih tersapu tadi disucikan firman, meja roti sajian. Rapi teratur sama dengan diurapi Roh Kudus. Ya, itu pelita emas, kesaksian Yesus. Ada kesaksian Yesus, diurapi Roh Kudus, ada kesaksian Yesus, pelita emas. Tapi kurang satu alat. Kurang satu alat. Ya, kosong dari mezbah dupa emas. Kosong dari penyembahan. Nah, mestinya di ruangan suci itu ada meja roti, ada pelita, ada mezbah dupa. Kosong dari alat mezbah dupa emas. Kosong dari doa penyembahan. Nah, ini sasaran. Ya, jadi kehidupan yang kosong dari penyembahan, sekalipun ada firman, ada urapan Roh Kudus, tapi kosong dari penyembahan. Nah, tidak menyembah Tuhan, tidak mau menyembah Tuhan, atau penyembahannya tidak mencapai ukuran, yaitu dagingnya masih bersuara, masih ada tidak taat, masih ada khawatir, tirai belum terobek, kosong dari penyembahan. Tidak mau menyembah Tuhan, atau penyembahannya belum mencapai ukuran, sehingga tirai belum terobek, daging masih bersuara, ada tidak taat, ada khawatir, ada egois, nah itu. Nah, ini kosong dari penyembahan. Ini menjadi sasaran dari 7 roh jahat. Ya, roh jahat dengan 7 temannya, roh jahat yang lain. Sehingga hidupnya hancur dan binasa, atau menjadi sasaran antikris, sasaran dari roh jahat tadi, roh jahat kembali kemudian mengajak 7 temannya, roh jahat ditambah 7 roh jahat yang lain, sehingga kehidupan itu hancur binasa, atau menjadi sasaran dari antikris, sasaran dari antikris. Wahyu pasal yang ke-12 ayat 17, Wahyu 12 ayat yang ke-17. Ya, maka marahlah naga itu kepada perempuan itu, lalu pergi memerangi keturunannya yang lain, yang menuruti hukum Allah. Ya, itu tadi istilahnya bersih tersapu, menuruti hukum Allah, ada firman, ada meja roti sajian, dan memiliki kesaksian Yesus, rapi teratur, diurapi Roh Kudus, ada pelita emas, tapi tidak ada mezbah dupa. Ini naga, itu antikris nanti, naga yang dicampakkan. Menjadi sasaran dari antikris yang berkuasa di bumi selama 3,5 tahun. Ada 2 kemungkinan. Ada 2 kemungkinan. Nah, banyak yang menyangkal Tuhan, tidak mau menyembah Tuhan. Zaman antikris itu banyak yang menyangkal Yesus sehingga menyembah antikris. Menjadi sama dengan antikris. Akan dibinasakan. Tidak diapa-apakan. Ya, secara daging enak, hanya menyembah antikris. Nah, ini saja, hati-hati. Nah, itu. Tapi sedikit yang mempertahankan, tetap menyembah Yesus. Hanya sedikit yang tetap menyembah Yesus, tidak mau menyembah antikris, sehingga disiksa sampai dipancung kepala. Disiksa sampai dipancung kepala. Ya, disiksa sampai dipancung kepala. Nah, ini saja. Tetapi dia akan dibangkitkan. Kalau Yesus datang, dia dibangkitkan untuk diselamatkan oleh Tuhan. Nah, semoga kita mengerti. Ini hati-hati. Jadi banyak Kristen yang sudah ada firman disucikan, ada Roh Kudus, ya, ada Roh Kudus, kesaksian Yesus, nah, tetapi tidak mau menyembah Tuhan, atau penyembahannya belum mencapai ukuran, tirai belum terobek, dagingnya masih bersuara. Kaum muda banyak khawatir, banyak ini, itu. Aku tidak taat, egois dan lain. Nah, ini yang menjadi sasaran roh jahat
yang mengajak 7 temannya hancur binasa, tapi juga sasaran antikris yang akan berkuasa di bumi 3,5 tahun. Semoga kita mati. Nah itu sebabnya saja kita belajar dari Rasul Yohanes dalam Wahyu 1 ayat 17. Rasul Yohanes ini diizinkan Tuhan untuk mengalami sengsara, dibuang ke Pulau Patmos. Nah, untuk bisa tersungkur, bisa menyembah Tuhan. Wahyu 1, kitab Wahyu pasal 1. Nah, ini terjadi pada Rasul Yohanes. Wahyu 1 kita baca lebih bagus dari ayat 9 dan ayat 17. Aku Yohanes, saudara dan sekutumu dalam kesusahan, dalam kerajaan, dalam ketekunan, menantikan Yesus berada di pulau yang bernama Patmos karena punya firman Allah dan kesaksian yang diberikan. Punya firman meja roti, punya kesaksian pelita emas, tapi Rasul Yohanes juga masih kurang dalam doa penyembah. Kurang satu alat. Kurang dalam doa penyembah. Nah ini saja. Jadi Rasul Yohanes sebagai contoh di sini. Rasul Yohanes memiliki memiliki firman, meja roti, memiliki kesaksian Yesus, pelita emas, tapi tidak memiliki mezbah dupa emas. Tidak memiliki penyembahan. Tidak memiliki doa penyembah. Ini kekurangan Yohanes. Oleh sebab itu Tuhan izinkan Rasul Yohanes untuk dibuang ke Pulau Patmos. Tuhan izinkan Rasul Yohanes dibuang ke Pulau Patmos. Sama dengan mengalami sengsara daging bersama Yesus. Mengalami pengalaman salib, pengalaman kematian bersama Yesus. Kita hari-hari ini masih memperingati kematian Tuhan. Diizinkan mengalami sengsara daging karena Yesus. Pengalaman kematian, pengalaman salib bersama Yesus supaya bisa tersungkur di bawah kaki Tuhan. Bisa menyembah kepada Tuhan. Bisa menyembah kepada Tuhan. Semoga kita mati. Nah, kita juga diizinkan oleh Tuhan menghadapi sengsara daging karena Yesus. Menghadapi pengalaman salib, pengalaman kematian supaya bisa tersungkur di kaki Tuhan, bisa menyembah Tuhan. Ini yang penting hari-hari. Mungkin bentuknya apa? Bentuknya mungkin nilai merosot, diizinkan supaya bisa tersungkur. Coba kalau nilai bagus terus, aku jangan-jangan mau makan pun sudah lupa berdoa. Wah, sudah senang-senang terus. Nah, itu pekerjaan lancar, wah senang-senang terus saja. Nah, tapi satu waktu diizinkan oleh Tuhan untuk mengalami sengsara daging bersama Tuhan, mengalami pengalaman salib, pengalaman kematian, macam-macam bentuknya, macam-macam bentuknya. Mungkin diizinkan gagal di dalam belajar, mungkin merosot dalam ekonomi, mungkin ada suatu kesehatan menurun dan lain-lain. Nah, supaya kita bisa tersungkur, bukan malah ngomel, bukan malah tinggalkan Tuhan, bukan, tersungkur di bawah kaki. Bisa menyembah kepada Tuhan. Seperti Rasul Yohanes, ya, kita juga harus menyembah. Nah, kemudian Wahyu 1:17, ketika Rasul Yohanes tersungkur, dia mendapat jamahan tangan kanan Tuhan. Nah, ini penting. Ketika aku melihat dia, tersungkurlah aku di depan kakinya. Sama seperti orang yang mati. Nah, ini daging tak bersuara, seperti orang mati. Orang mati tidak ada keinginan, tidak ada khawatir, tidak ada. Nah, ini daging tak bersuara. Tetapi ia meletakkan tangan kanannya di atasku lalu berkata, jangan takut. Aku adalah yang awal dan yang akhir. Jangan takut. Nah ini saja. Jadi ketika Rasul Yohanes tersungkur di bawah kaki Tuhan menyembah Tuhan, kita juga tersungkur di bawah kaki Tuhan menyembah Tuhan, maka Rasul Yohanes kita akan mengalami jamahan tangan kanan Tuhan yang berkata jangan takut. Nah, artinya kita tidak mengalami ketakutan. Kita tidak mengalami ketakutan saat menyembah Tuhan. Kita tidak mengalami ketakutan dan lain-lain. Tidak mengalami ketakutan. Tetapi kita memiliki keberanian percaya. Keberanian percaya dari Tuhan. Ini orang menyembah. Tidak ada ketakutan, kekhawatiran. Wah, aku takut ini, khawatir ini. Waduh, susah hidup.
Tapi begitu bisa menyembah kepada Tuhan, bisa menyerah sepenuh kepada Tuhan, kita merasakan jamahan tangan kanan Tuhan. Jangan takut. Tidak ada ketakutan lagi, tidak ada kekhawatiran lagi. Itu suara daging. Tidak ada ketakutan. Yang ada adalah keberanian percaya dari Tuhan. Keberanian percaya dari Tuhan. Ada 3 macam keberanian percaya dari Tuhan. Jadi tidak ada ketakutan lagi. Kalau masih takut, khawatir, kaum muda itu daging masih bersuara. Nanti aneh-aneh kalau takut, khawatir, loh aneh-aneh. Khawatir nilai tidak bagus, yang lain nyontek juga. Nah, itu orang khawatir, orang takut. Takut tidak dapat jodoh, sudah sembarang. Itu sembarang, sudah tidak peduli siapa saja. Nah, sembarangan. Macam-macam, takut, khawatir itu bahaya. Nanti kalau, itu terus. Nanti kalau. Nah, ini daging masih bersuara. Nah, dampaknya negatif. Nah, tapi begitu kita bisa menyerah, terserah kau Tuhan, tersungkur. Sampai seperti orang mati, tidak mikir, aku terserah kau Tuhan. Tumpangi tangan. Jangan takut. Tidak ada ketakutan, tidak ada kekhawatiran. Tetapi kita menerima keberanian percaya dari Tuhan. Amin. Nah, itulah. Ada 3 macam keberanian percaya dari Tuhan. Ya, ada 3 macam keberanian percaya dari Tuhan. Ya, keberanian percaya dari Tuhan. Ada 3 macam. Kita lihat di dalam 1 Yohanes yang pertama. Ini kita lihat 1 Yohanes pasal yang ke 1 Yohanes 4 ayat 17. 1 Yohanes 4 ayat 17. Dalam hal inilah kasih Allah sempurna di dalam kita. Tidak ada ketakutan, tidak ada kekhawatiran. Tadi itu sama dengan menerima kasih Allah. Menerima kasih Allah. Keberanian percaya itu kasih Allah. Ditambah ya, kita mengalami, kita menerima keberanian percaya. Dan itu sama dengan menerima kasih Tuhan. Kalau ada kasih, itu tidak ada takut. Percaya pada Tuhan. Keberanian percaya kepada Tuhan. Itu ya, tambah ya, kasih. Baik. Dalam hal inilah kasih Allah sempurna dalam kita. Yaitu kalau kita mempunyai keberanian percaya pada hari penghakiman. Karena sama seperti Dia, kita juga ada di dalam dunia. Di dalam kasih tidak ada ketakutan. Kasih yang sempurna melenyapkan ketakutan. Sebab ketakutan mengandung hukuman. Dan barang siapa takut, ia tidak sempurna di dalam kasih. Barang siapa takut, dia tidak sempurna di dalam kasih. Nah ini, keberanian percaya untuk pada hari penghakiman. Keberanian percaya pada hari penghakiman, ini kedatangan Tuhan kedua kali. Keberanian percaya pada hari penghakiman, atau keberanian percaya untuk menghadap takhta. Untuk menghadap takhta penghakiman, takhta putih. Ya, takhta penghakiman, takhta putih. Keberanian percaya untuk menghadapi hari penghakiman, menghadapi hari penghakiman, pada hari penghakiman, sama dengan keberanian percaya untuk menghadapi takhta penghakiman, takhta putih. Jadi nanti kalau kita belajar Wahyu 20 ada namanya takhta putih di situ. Nah, di situ Tuhan menghakimi dengan kitab suci, ada kitab Alkitab, kemudian ada kitab-kitab pribadi kita, raport kitab pribadi yang menuliskan perbuatan dosa dan lain-lain, dicocokkan dengan Alkitab. Hari ini kamu umpama mencuri, tidak cocok dengan Alkitab. Alkitab jangan mencuri. Ini kamu belum diselesaikan, tok. Dihakimi masuk ke binasa. Begitu. Nanti kita belajar lagi itu ya. Itu takhta penghakiman. Tapi di sini kita kalau menyembah Tuhan, kita memiliki keberanian percaya untuk menghadapi takhta penghakiman, takhta putih. Apa yang harus dihakimi, apa yang akan dihakimi? Itulah dosa-dosa sampai perbuatan dosa. Dosa-dosa sampai puncaknya dosa. Apa yang akan dihakimi di takhta penghakiman? Semua dosa-dosa sampai puncaknya dosa. Dosa makan minum, kawin mengawin. Tidak ada dosa kecil, dosa besar, tidak ada. Tidak ada. Semua sama dihakimi. Ya,
Jadi apa yang dihakimi di takhta penghakiman, takhta putih? A. Segala dosa-dosa sampai puncaknya. Dosa makan minum, rokok, mabuk, narkoba, dosa kawin mengawinkan, percabulan. Segala dosa-dosa, dusta dan lain semua. Segala dosa. Nah, itu ya akan dihakimi. Kedua, yaitu kebenaran diri sendiri. Kepentingan diri sendiri, egois. Yang kedua adalah egois. Itu akan dihakimi. Egois. Kepentingan diri sendiri, hanya mementingkan diri sendiri. Matius pasal yang ke-25. Ini egois ini, ya. Matius pasal yang ke-25. Injil Matius pasal yang ke-25. Matius 25 ayat 41, 42 dan 45. Dan ia akan berkata kepada mereka di sebelah kirinya, ya, yang di sebelah kirinya, ya. Dan ia akan berkata juga kepada mereka yang di sebelah kirinya, "Enyala dari hadapanku, hai kamu orang-orang terkutuk, enyala ke dalam api yang kekal yang telah tersedia untuk iblis dan malaikat-malaikatnya. Sebab ketika aku lapar, kamu tidak memberi aku makan. Ketika aku haus, kamu tidak memberi aku minum." Ya. Maka aku menjawab mereka. Maka ia akan menjawab. Ada yang bertanya, siapa? Ya. Kapan kami melihat Tuhan tidak makan, tidak minum? Maka ia akan menjawab mereka, aku berkata sesungguhnya segala sesuatu yang tidak kamu lakukan untuk salah seorang dari yang paling hina ini, kamu tidak melakukannya juga untuk aku. Nah, ini saja. Jadi egois, tidak bisa memberi dan tidak bisa mengunjung. Tidak bisa memberi dan tidak bisa mengunjungi sesama yang membutuhkan. Baik kebutuhan jasmani, terlebih kebutuhan rohani. Tidak bisa memberi dan tidak bisa mengunjungi sesama yang membutuhkan. Secara jasmani, rohani, sekalipun sudah digerakkan oleh Tuhan. Sekalipun sudah digerakkan oleh Tuhan. Kalau kita tahu, tidak sengaja umpama secara rohani, ingat loh, dulu ada orang duduk sebelah saya ini, kaum muda, oh iya pernah kenalan aku, mungkin pernah nomor teleponnya, pernah ini, pernah tahu alamat rumahnya, tapi kok tidak datang-datang, ya sudah, coba aja. Nah ini nanti ini salah satu. Sementara Tuhan gerakkan, nah, kita bisa memberi dan mengunjung dia, sesama yang membutuhkan secara jasmani ataupun secara terlebih secara rohani. Kita bisa besuk, kita bisa ingatkan, kita bisa ajak dia, tapi kita tidak mau, sekalipun digerakkan oleh firman. Nah, ini nanti akan dihakimi. Tadi yang kita lakukan, dosa-dosa, perbuatan dosa, sampai puncaknya dosa yang kita lakukan dihakimi. Tapi yang tidak kita lakukan, yang didorong oleh Tuhan lewat firman, diingatkan lewat firman, kita tidak lakukan juga dihakimi. Bisa? Nah itulah. Saja dihakimi semua di takhta putih. Semoga kita bisa mengerti. Nah, jalan keluarnya bagaimana? Kalau kita punya keberanian untuk menghadapi takhta putih, enggak peduli. Saya sudah selesai dosa-dosa. Saja. Jadi keberanian percaya untuk menghadap takhta putih itu sama dengan kita berdamai. Kita berdamai dengan Tuhan dan sesama untuk menyelesaikan segala dosa-dosa kita. Ini artinya kita memiliki keberanian percaya. Kita memiliki keberanian percaya untuk menghadap takhta putih itu sama dengan kita berdamai saja dengan Tuhan dan sesama untuk menyelesaikan segala dosa-dosa. Lihat saya berdamai dengan Tuhan vertikal, sesama horizontal. Berdamai dengan Tuhan dan sesama untuk menyelesaikan dosa-dosa. Nah, saja prakteknya berdamai itu mengaku dulu. Mengaku dosa kepada Tuhan, kepada sesama, mengaku dosa-dosa, puncaknya dosa sampai puncaknya dosa kepada Tuhan, sesama. Jika diampuni, jangan berbuat dosa lagi. Kalau diulangi, hilang pengampunan, tetap dihakimi.
hilang pengampunan, tetap dihakimi. Tetap dihakimi. Ya, semoga kita bisa mengerti. Kemudian mengampuni juga. Praktek kedua, mengampuni dosa orang lain dan melupakan. Maka saat kita mengaku darah Yesus menyelesaikan segala dosa-dosa kita. Sehingga bebas dari takhta putih, bebas dari penghakiman. Maka darah Yesus menyelesaikan dosa-dosa kita kalau kita mengaku, mengampuni. Maka kita bebas dari penghakiman Tuhan. Sehingga memiliki hati damai sejahtera. Itu buktinya bebas dari hukuman, dari penghakiman. Kita memiliki hati damai sejahtera sama dengan semua enak. Sehingga semua menjadi enak dan ringan. Hidup kita enak. Seperti orang bersalah. Umpama tidak bayar pajak, dicari pemerintah. Takut. Jadi agak hidupnya tidak tenang. Salah apa? Ya, orang tahu, ini mau dilapor, menghadapi penghakiman, takut, ketakutan, tidak tenang hidup, tidak tenang. Tapi kalau kita sudah beres semua, ya, tidak takut lagi, dosa-dosa sudah dibereskan, berdamai, sudah tenang. Ya, kita memiliki hati yang damai, hidup dalam ketenangan. Semua menjadi enak dan ringan. Semua enak. Hati damai sejahtera. Hidup dalam ketenangan, semua enak dan ringan. Tapi kalau mempertahankan dosa sampai puncaknya dosa. Dosa yang tidak dilakukan sementara Tuhan. Itulah tadi. Letih lesu, beban berat. Susah payah, pahit getir. Dan dalam keadaan tidak tenang, ketakutan. Sampai kebinasaan. Sampai menghadap takhta putih dan dibinasakan. Kalau tidak selesai, dosa-dosa menghadap takhta putih hanya untuk dihukum, dibinasakan. Marilah kesempatan malam hari yang berbahagia ini, ayo kita tersungkur di depan Tuhan, di depan kaki Tuhan, menyembah Tuhan sampai Tuhan jamah. Jangan takut, kita punya keberanian percaya untuk menghadap takhta penghakiman. Ayo, apa itu? Keberanian selesaikan dosa. Kita berdamai dengan Tuhan dan untuk menyelesaikan dosa. Kita mengaku, mengampuni, darah Yesus menyelesaikan dosa. Di situ kita memiliki hati damai sejahtera. Hidup dalam ketenangan, semua menjadi enak dan ringan. Itu bebas dari penghukuman. Bebas dari penghakiman. Semoga mengerti. Yang kedua, 1 Yohanes 3 ayat 21. Ini keberanian percaya yang kedua. Saudara-saudaraku yang kekasih, jikalau hati kita tidak menuduh kita, maka kita mempunyai keberanian percaya untuk mendekati Allah. 22. Dan apa saja yang kita minta, kita memperolehnya daripadanya. Karena kita menuruti segala perintahnya dan berbuat apa yang berkenan kepada. Yang kedua, keberanian percaya untuk mendekati Tuhan. Keberanian percaya untuk mendekati Tuhan. Yaitu kalau kita memiliki hati nurani yang baik, hati nurani yang damai sejahtera tadi. Ini kita memiliki yang kedua, keberanian percaya untuk mendekati Tuhan. Mendekati Tuhan. Syaratnya yaitu kita memiliki hati nurani yang baik, hati yang damai sejahtera. Syaratnya kita memiliki hati nurani yang baik, hati yang damai sejahtera. Sama dengan hati yang tidak menuduh, kita tidak tertuduh, tidak hati yang tidak menuduh. Berarti hati yang tidak menuduh. Kita memiliki hati yang damai sejahtera, tidak menuduh, tidak tertuduh, yaitu hati yang tidak ada kejahatan lagi, tidak ada kenajisan, tidak ada kepahitan, tidak ada ketakutan dan lain-lain. Udah hati damai tadi, hati damai sejahtera. Ya, tidak ada kejahatan, kenajisan, kepahitan, tidak ada ketakutan, kekhawatiran dan lain-lain. Hati damai sejahtera.
Yang ada hanya mengasihi Tuhan. Yang kita rasakan hanya kasih Tuhan. Tidak ada rasa takut, tidak ada rasa najis, tidak ada rasa jahat, tidak ada rasa pahit. Dia itu tidak ada. Yang kita rasakan hanya kasih Tuhan. Yang kita rasakan itu hati nurani yang baik. Hati yang tidak menuduh, tidak tertuduh. Ini saja, semoga. Ibrani 4:16. Menghadap Tuhan itu menghadap tahta kasih karunia. Bukan tahta penghakiman lagi, tapi tahta kasih karunia. Ibrani 4:16. Sebab itu marilah kita dengan penuh keberanian menghampiri tahta kasih karunia, supaya kita menerima rahmat dan menemukan kasih karunia, dan untuk mendapat pertolongan kita pada waktunya. Nah, kalau hati damai sejahtera, tidak menuduh, tidak tertuduh, maka kita mempunyai keberanian percaya untuk mendekati Tuhan. Tadi sama dengan keberanian percaya untuk mendekati, menghampiri tahta kasih karunia Tuhan, tahta anugerah Tuhan yang besar, tahta belas kasihan Tuhan. Bukan lagi tahta penghakiman untuk dihukum, tapi mendapat belas kasih. Kasih karunia, belas kasih. Artinya, gimana menghampiri tahta kasih karunia Tuhan, tahta anugerah Tuhan yang besar, tahta belas kasih. Artinya kita bisa berdoa. Kita bisa berdoa memohon. Kita bisa berdoa kepada Tuhan untuk memohon belas kasih Tuhan. Memohon anugerah Tuhan yang besar. Memohon kasih karunia Tuhan untuk menolong kita tepat pada waktunya. Untuk menolong kita tepat pada waktu. Ayo, dosa diselesaikan dulu. Tadi nomor 1 ada keberanian percaya menghadap tahta penghakiman. Selesai dosa, kita enak, ringan, hidup tenang, hati damai sejahtera, hidup dalam ketenangan, semua enak, ringan. Selanjutnya kita memiliki keberanian percaya untuk menghadap tahta kasih karunia. Tahta anugerah, bukan hukuman lagi, kasih karunia untuk mendapat pertolongan Tuhan pada waktunya, untuk menolong kita tepat pada waktunya, ya, untuk menolong kita tepat pada waktunya. Semoga kita bisa mengerti. Tepat pada waktunya tadi, ayat 16. Untuk menolong kita tepat pada waktunya. Jadi istilah tepat pada waktunya mendapat pertolongan pada waktunya itu jangan dilupakan. Mungkin kita berdoa, loh kok enggak ditolong? Bukan tidak, belum. Nah, istilah pada waktunya berarti bukan tidak ditolong. Loh, saya sudah berdoa, saya sudah berpuasa kok tidak ditolong, bukan ditolong, tidak, belum ditolong pada waktu. Masih tunggu. Jadi kalau mendapat pertolongan kita pada waktunya, itu artinya kita harus sabar menunggu waktu Tuhan. Kita mendapat pertolongan kita pada waktunya. Pada waktunya itu sama dengan kita harus sabar menunggu waktu Tuhan. Kita harus sabar menunggu waktu Tuhan. Ya, saya ulang, jadi mendapat pertolongan pada waktunya, itu sama dengan kita harus sabar menunggu waktu Tuhan. Kita harus sabar menunggu waktu Tuhan. Ya, semoga kita mengerti. Jadi jika Tuhan belum menolong kita, ini sabar. Ya. Jika Tuhan belum menolong kita, maka pertama, jika Tuhan belum menolong kita, belum waktunya, belum menolong kita, maka Tuhan masih sibuk dengan pribadi kita. Tuhan masih sibuk dengan pribadi kita. Satu aja ini ya, langsung Tuhan masih sibuk dengan pribadi kita. Untuk mengubahkan kita. Dari manusia daging menjadi manusia rohani seperti dia. Mujizat terbesar, mujizat rohani dulu. Tuhan mau mengadakan mujizat terbesar dulu rohani. Sesudah itu baru mujizat jasmani, baru pertolongan. Bisa ikuti? Jadi menghampiri tahta kasih untuk mendapat pertolongan Tuhan pada waktunya. Pada waktunya artinya kita harus sabar menunggu waktu Tuhan.
sabar. Jika belum ditolong, maka berarti ya, Tuhan, jika belum ditolong, maka berarti Tuhan masih sibuk dengan pribadi. Mau mengubahkan kita dari manusia daging menjadi manusia rohani. Ini mujizat terbesar, mujizat roh. Baru Tuhan akan mengadakan mujizat secara jasmani. Sebab kalau jasmani terus mujizat, sedikit-sedikit mujizat jasmani. Yang rohani nanti tidak berubah, tidak ada gunanya. Kalau Tuhan datang kita ketinggalan. Tapi kalau yang rohani dulu, berubah dulu. Tetap percaya, biar tidak ditolong tetap percaya, tetap berubah. Yang jasmani ditolong, dua-duanya dapat. Bisa? Nah, itu cara Tuhan. Cara Tuhan. Semoga kita mengerti. Itu, kita harus sabar menunggu Tuhan, waktu Tuhan. Jika Tuhan belum menolong, masih sibuk mengubahkan kita mujizat rohani, maka mujizat jasmani. Sabar artinya bagi kita sekarang sabar. Sabar artinya berubah. Ayo, kita harus mengalami keubahan itu, sabar. Sabar menunggu waktu Tuhan itu sama dengan kita harus mengalami keubahan hidup. Kita harus mengalami keubahan hidup dari manusia daging menjadi manusia rohani seperti itu, yaitu percaya. Percaya dan berharap Tuhan. Jangan bimbang, percaya berharap Tuhan. Jangan bimbang, jangan ragu pada Tuhan. Jangan berharap orang lain. Itu sabar. Sabar menunggu waktu Tuhan. Kita harus mengalami keubahan hidup, mujizat rohani. Yaitu kita harus percaya dan berharap Tuhan. Hanya percaya berharap. Tidak ada kebimbangan, keraguan, tidak berharap kepada yang lain. Ini yang ditunggu Tuhan. Ini yang ditunggu Tuhan. Kita percaya, hanya percaya dan berharap kepada Tuhan. Tidak, saudara, tidak ragu-ragu, tidak bimbang, tidak ragu-ragu. Tidak berharap yang lain, itu sabar. Kedua, sabar itu ada tekun dalam doa. Jangan sudah 1 minggu doa tidak dijawab, percuma lah. Saya sudah puasa tidak dijawab, percuma. Jangan, tekun berdoa kepada Tuhan. Tekun berdoa kepada Tuhan. Ini waktunya Tuhan. Sabar, kita sabar, ini waktunya Tuhan. Kalau kita sudah tekun dalam doa, kalau kita sudah percaya berharap Tuhan, berubah hidup itu dan tekun dalam doa, itu sama dengan waktunya Tuhan untuk menolong kita semua. Sama dengan waktu Tuhan untuk menolong kita semua. Bagi Tuhan, kalau manusia bilang, waduh, enggak bisa itu. Tidak semudah membalik telapak tangan, begitu ya? Begitu ya, kalau manusia ya, waduh, susah itu. Tidak semudah membalik telapak tangan, susah. Tapi bagi Tuhan, dengarkan, lebih mudah bagi Tuhan lebih mudah menolong kita daripada membalikkan telapak tangan, lebih gampang. Amin, amin. Nah itu bagi manusia, tidak semudah membalik telapak tangan, terlalu sukar. Tapi bagi Tuhan lebih mudah menolong kita dari segala masalah apapun daripada membalikkan telapak tangan. Lebih gampang menolong kita. Semua masalah akan selesai pada waktu. Semua masalah yang mustahil selesai pada waktu. Ini keberanian percaya. Ayo menyembah Tuhan biar dijamah. Tidak ada takut lagi. Keberanian percaya. Menghadapi takhta dulu, selesaikan dosa-dosa. Ayo hati damai sejahtera. Sudah itu, ayo keberanian percaya. Menghadap tahta kasih karunia. Tahta kasih karunia. Mendapat pertolongan pada waktu. Lebih mudah menolong kita dari segala masalah mustahil daripada membalikkan telapak tangan. Itu Tuhan kita yang ajaib. Ya, semoga kita bisa semua selesai pada waktunya. Masalah yang mustahil pun selesai pada waktu. Yang ketiga, keberanian percaya yang ketiga. 1 Yohanes 2 ayat 20. 1 Yohanes pasal yang ke-2 ayat 28. Maka sekarang anak-anakku, tinggallah di dalam Kristus, supaya apabila ia menyatakan dirinya, kedatangan Yesus kedua kali, kita beroleh keberanian percaya dan tidak usah malu terhadap dia
pada hari kedatangan. Tidak usah malu pada hari kedatangan. Jadi keberanian percaya untuk menghampiri takhta kemuliaan Tuhan jika Yesus datang kedua kali. Untuk menghampiri takhta kemuliaan Tuhan jika Yesus datang kembali kedua kali. Di awan-awan permai. Mulai di situ takhta Tuhan di awan permai. Takhta kemuliaan Tuhan. Jika Yesus datang kembali kedua kali. Di awan-awan yang permai. Semoga kita bisa mengerti. Ayo sungguh-sungguh hari ini. Jadi menghadap keberanian percaya menghadap takhta penghakiman. Selesaikan dosa. Hati damai. Hidup tenang. Semua enak ringan. Lanjutkan. Keberanian percaya menghampiri takhta kasih karunia Tuhan. Untuk mendapat pertolongan, kita butuh pertolongan Tuhan hari-hari ini. Ayo, lebih mudah menolong kita dari segala masalah yang mudah daripada membalikkan telapak tangan bagi Tuhan. Asal sabar. Sabar berubah. Ayo berubah. Sabar itu ayo mengalami keubahan sampai percaya berharap Tuhan. Jangan ragu, jangan bimbang. Jangan berharap lain. Sabar. Ayo tekun berdoa sampai kapanpun tekun berdoa. Itu adalah sabar dan saja. Itu saja. Itu adalah waktunya Tuhan untuk menolong, menyelesaikan semua masalah. Semua enak ringan, semua selesai pada waktunya. Semua enak ringan pada waktunya, semua selesai pada waktunya. Yang ketiga, bisa menghampiri takhta kemuliaan. Ada keberanian percaya untuk menghampiri takhta kemuliaan Tuhan. Jika Yesus datang kembali kedua kali di awan permai. Sama dengan tidak takut, tidak malu. Banyak orang yang takut dan malu menghadapi kedatangan Tuhan. Dulu Adam dan Hawa, dulu di Taman Eden, Adam dan Hawa takut dan malu untuk menghadap kedatangan Tuhan di Taman Eden. Jadi waktu Adam dan Hawa berbuat dosa telanjang, wah Tuhan datang, mereka lari, takut malu untuk menyambut kedatangan Tuhan di Taman Eden. Menyambut kedatangan Tuhan di Taman Eden. Oh, nanti banyak orang yang takut malu menghadapi kedatangan Yesus kedua kali. Itu kebinasaan. Adam dan Hawa takut malu untuk menghadap, untuk menerima kedatangan Tuhan di Taman Eden. Oh, diusir dari Taman Eden, terkutuk di dunia. Nanti banyak juga orang yang takut malu untuk menghadapi kedatangan Yesus kedua kali. Oh, mereka akan berkata kepada gunung, timpalah kami. Wah, takut semua. Takut semua. Tapi kita harus, tidak perlu takut dan malu. Kita tidak perlu takut dan malu. Wahyu pasal 6 ayat yang ke-15. Dan raja-raja di bumi dan pembesar serta perwira-perwira dan orang kaya serta orang-orang berkuasa, semua budak serta orang merdeka bersembunyi dalam gua-gua dan celah-celah batu karang di gunung. Dan mereka berkata kepada gunung-gunung dan kepada batu karang itu, runtuhlah menimpa kami, sembunyikan kami terhadap Dia yang duduk di atas takhta dan terhadap murka anak Allah. Sebab sudah tiba hari besar murka mereka dan siapa yang dapat bertahan. Ini, jadi banyak yang takut malu. Semoga kita bisa mati. Di Taman Eden terjadi Adam dan Hawa takut dan malu untuk menyambut kedatangan Tuhan ke Taman Eden. Maka dia diusir dan hidup terkutuk di dunia. Nanti di akhir zaman banyak yang takut malu untuk menghadapi, untuk menyambut kedatangan Yesus kedua kali. Maka mereka akan ditimpa oleh gunung-gunung dan lain-lain. Mereka akan binasa selama. Mereka sengsara binasa. Tapi kita bersyukur. Kita harus mempunyai keberanian percaya untuk menyambut kedatangan Yesus kedua kali di awan permai. Kita tidak takut dan tidak malu. Tidak takut dan tidak malu itu sama dengan mulia. Tidak takut dan tidak malu itu sama dengan mulia. Mulia. Kita harus mulia seperti Yesus. Tidak takut dan tidak malu sama dengan mulia seperti Yesus. Bilangan pasal 12. Bilangan 12 ayat 1, ayat 10, 12 dan 14. 12 sampai 14.
Miriam serta Harun mengatai Musa berkenaan dengan perempuan Kus yang diambilnya. Sebab memang ia telah mengambil seorang perempuan Kus. Dan ketika awan telah naik dari atas kemah, maka tampaklah Miriam kena kusta putih seperti salju. Ketika Harun berpaling kepada Miriam, maka dilihatnya bahwa ia kena kusta. Janganlah kiranya dibiarkan dia sebagai anak gugur, yang pada waktu keluar dari kandungan ibunya setengah busuk dagingnya. Lalu berserulah Musa pada Tuhan, ya Allah sembuhkanlah kiranya dia. Kemudian berfirmanlah Tuhan kepada Musa, sekiranya ayahnya meludahi mukanya, tidakkah ia mendapat malu selama 7 hari? Biarlah dia selama 7 hari dikucilkan di luar tempat perkemahan, kemudian barulah ia diterima kembali. Saja, semoga kita bisa mengerti. Malu itu sama dengan muka yang diludahi. Malu, takut dan malu. Malu sama dengan muka yang diludahi. Karena kusta. Nah, Maryam ini bersama Miriam ya, itu mengata-ngatai Musa, gembalanya. Dikata-katai ini, itu. Padahal benar Musa. Maka dikata-katai. Akhirnya dia kena kusta, diludahi seperti mukanya diludahi. Jadi takut, malu itu sama dengan muka diludahi karena kusta, kebenaran diri sendiri. Kusta itu kebenaran diri sendiri. Hati-hati. Kebenaran diri sendiri. Apa itu? Mengata-ngatai orang benar, itu kebenaran sendiri. Ya. Menutupi dosa, pertama menutupi dosa dengan menyalahkan orang lain. Itu kebenaran sendiri. Menutupi dosa dengan menyalahkan orang lain. Mengata-ngatai orang benar. Membenarkan yang salah. Menyanjung orang salah. Memuji orang salah. Nah, ini kebenaran sendiri. Ini kebenaran. Sebab apa? Ada kepentingan daging. Ada kepentingan daging. Sebab ada kepentingan daging. Keinginan daging. Jadi biar orang salah, dia benarkan, dia ngasih saya ini, jadi biar salah, enggak ada apa-apa itu, begini itu. Nah, ini namanya malu. Muka diludahi karena kusta, karena kebenaran diri sendiri. Menutupi dosa dengan menyalahkan orang lain. Membenarkan orang yang salah. Menyalahkan orang yang benar. Menyanjung, memuji-muji orang yang tidak benar. Ya. Ini saja. Membenarkan yang salah. Memuji-muji orang yang tidak benar, yang salah. Menyanjung karena ada kepentingan diri sendiri, keinginan daging. Kepentingan daging, keinginan daging. Itu Miriam. Karena dia ingin kedudukan. Miriam dan Harun ingin menggantikan Musa. Wah, ada kata-katain dia. Dan lain sebagainya. Ya, hati-hati. Akibatnya. Nah, ini. Akibat kebenaran diri sendiri, takut malu. Takut malu, takut tidak tenang hidupnya, malu dipermalukan. Akibatnya takut itu tidak tenang. Malu itu dipermalukan. Dipermalukan hidupnya di dunia ini. Sudah takut, tidak tenang di dunia, dipermalukan di dunia ini. Sampai dengan takut dan malu untuk menghadap, untuk menyambut kedatangan Yesus kedua kali di awan permai. Berarti dia binasa selama-lamanya. Dia binasa selama-lamanya. Nah, ini hati-hati kebenaran sendiri. Seperti orang diludahi. Orang kebenaran diri sendiri seperti orang diludahi. Mukanya diludahi. Karena kusta. Diludahi muka. Nah, hati-hati. Orang yang mengata-ngatai yang benar. Nah, menyalahkan yang benar. Malah membenarkan yang salah. Memuji, menyanjung yang salah. Karena cuma ada kepentingan daging. Ada keinginan daging. Itu entah kedudukan, entah uang, ingin uang. Dia berbuat begitu. Akhirnya dia takut, akibatnya pasti takut, tidak tenang, malu, dipermalukan hidupnya di dunia ini. Sampai nanti takut malu menghadapi atau menyambut kedatangan Yesus kedua kali di awan yang permai. Sehingga
dia binasa selamanya. Ketinggalan di dunia, binasa bersama dunia. Nah, kita harus mengalami pembaharuan dari manusia daging menjadi manusia rohani. Manusia daging menjadi manusia rohani. Tidak ada kepentingan daging, tidak ada keinginan daging sehingga kita bisa taat dengar-dengar. Tadi boleh ditambah tidak taat, kebenaran diri sendiri tidak taat. Tidak taat, tidak dengar-dengar. Itu kebenaran sendiri. Saya tidak taat, tidak dengar-dengar. Itu kebenaran diri sendiri. Nah, kita harus hati-hati ya. Kaum muda, kalau merasa benar tidak taat sama orang tua. Wah, aku benar, aku ini padahal salah. Nah, ini hati-hati, itu tidak taat. Tapi kalau kita mengalami pembaruan daging dari manusia, mengalami pembaruan hidup dari manusia daging menjadi manusia rohani, maka kita tidak ada keinginan daging, tidak ada kepentingan daging, egois, maka kita bisa taat dengar-dengar. Taat dengar-dengar. Malu diubahkan menjadi mulia. Kalau kita taat dengar-dengaran, maka takut malu diubahkan menjadi mulia. Takut malu hina malu itu hina, diubahkan menjadi mulia. Saat kita taat dengar. Ayo kamu dah, mungkin kita dipermalukan hari-hari apa, ayo kembali taat. Kalau sudah taat malu jadi mulia. Yakinlah, Tuhan mampu menolong. Kalau sudah taat dengar-dengar maka malu akan menjadi mulia. Malu akan menjadi mulia. Mengapa begitu? Di kayu salib Yesus diludahi. Di kayu salib Yesus rela diludahi mukanya. Untuk menghapus, dia yang rela diludahi mukanya. Di atas kayu salib Yesus rela diludahi mukanya. Untuk menghapus segala malu, segala ludah di wajah kita. Untuk menghapus segala ludah di wajah kita. Malu, takut malu diganti dengan kemuliaan. Keindahan, kemuliaan dari wajah Yesus, dari Tuhan. Di kayu salib dia tanggung. Mungkin ada wajah malu hari-hari ini. Takut malu. Wajah pucat, wajah malu. Aduh, wajah hina, buruk. Nah, Yesus sudah diludahi. Rela diludahi di kayu salib. Ya, untuk menanggung semua. Untuk melepaskan kita. Untuk menghapus segala ludah di wajah kita. Mengganti malu. Menjadi kehidupan yang dipermalukan. Menjadi kehidupan yang indah dan mulia di hadapan Tuhan. Pengkhotbah 3 ayat 11. Ini Tuhan mampu menjadikan semua indah pada waktunya. Ia membuat segala sesuatu indah pada waktu. Bahkan ia memberikan kekekalan dalam hati mereka. Tapi manusia tidak dapat menyelami pekerjaan yang dilakukan Allah dari awal sampai akhir. Tuhan mampu membuat segala sesuatu indah pada waktu, mulia pada waktu, bahagia, berseri, wajah bahagia, berseri pada waktu. Semua percayalah. Ayo, sungguh-sungguh kita, ya hari-hari ini kita mohon kepada Tuhan. Banyak tersungkur sekarang. Sudah ada firman, ada Roh Kudus, baik, tapi membawa kita untuk banyak tersungkur menyembah Tuhan, supaya dijamah tangan Tuhan. Jangan takut. Jangan takut. Ada keberanian percaya menghadapi takhta Tuhan. Selesaikan dosa, berdamai. Semua enak, ringan. Hati damai, hidup tenang. Semua enak, ringan. Pada waktunya, semua enak. Kemudian kedua, keberanian percaya untuk mendekati Tuhan. Menghampiri takhta kasih karunia. Belas kasih Tuhan. Sabar. Sabar. Tekun dalam berdoa, berubah. Ayo percaya pada, kalau orang sabar tuh jangan ini itu, percayalah, berharap pada Tuhan. Percaya berharap kepada Tuhan, hanya kepada Dia. Dan tekun dalam berdoa, maka Tuhan akan menyelesaikan. Semua akan selesai pada waktu. Lebih mudah menolong kita dari segala masalah yang mustahil daripada membalikkan telapak tangan. Lebih mudah bagi Tuhan untuk menolong kita, menyelesaikan masalah yang mustahil daripada membalik telapak tangan. Tuhan mampu. Ketiga, menghadap kedatangan Yesus, takhta kemuliaan jika Yesus datang kedua kali. Ayo, wajah yang penuh ludah ini, takut, malu, wajah yang pucat,
khawatir, hari-hari buruk. Ya, buruk diludahi itu wajah buruk, menjijikkan di dalam dosa-dosa dan lain-lain. Wajah muram kita, aduh, putus asa, kecewa. Biarlah, semua sudah ditanggung Yesus di kayu salib. Dia rela diludahi supaya kita yang malu, takut, malu, kecewa dan diubahkan menjadi mulia. Amin, saudaraku, menjadi indah, mulia seperti ini. Semua indah pada waktu. Jika Yesus datang kedua kali, maka kita diubahkan sama mulia dengan Dia. Sempurna seperti Dia. Kita layak menyambut kedatangannya kedua kali di awan permai. Kita tidak takut lagi memandang muka dengan muka selama-lamanya. Tuhan memberkati kita semuanya. Ayo, saya jangan takut malu, kita menghampiri Tuhan. Ada keberanian percaya. Dosa-dosa selesai dulu. Enak ringan, ayo berdoa. Kalau ada masalah, berani menghadap Tuhan. Dan kalau ada yang tidak indah, yang malu, takut, yang muram, yang busuk, buruk, ayo datang pada Tuhan juga. Biarlah semua menjadi indah pada waktunya. Sampai sama mulia dengan Dia. Kita menyambut kedatangannya kedua kali di awan permai. Kita memandang muka dengan muka selama-lamanya. Tuhan memberkati kita semua. Haleluya. Kita bangkit berdiri bersama-sama. Kita bangkit berdiri bersama-sama. Kita akan berdoa bersama-sama. Haleluya. Puji Tuhan. Ayo kita menghampiri Dia. Kita berdoa kepada Dia. Kita menyembah Dia. Serahkan semua kepada Dia. Semua akan menjadi enak ringan. Semua akan menjadi selesai. Dan semua akan menjadi indah pada waktunya. Sempurna pada waktunya. Tuhan menolong kita. Nomor 10. Haleluya. Ada waktu di hidupku, pencobaan berat menekan. Aku berseru, mengapa ya Tuhan, nyatakan kehendak-Mu. Jalan Tuhan bukan jalanku. Jangan bimbang, jangan ragu. Tuhan sanggup menolong, sanggup menjadikan indah masa depan semua. Nantikan Tuhan, jadikan semua indah pada waktunya. Pada Tuhan masa depanku, pada Tuhan ku serahkan hidupku. Nantikan Tuhan berkarya, indah pada waktunya. Pada Tuhan masa depanku, pada Tuhan ku serahkan hidupku. Nantikan Tuhan berkarya, indah pada waktunya. Pada Tuhan masa depanku, pada Tuhan ku serahkan hidupku. Nantikan Tuhan berkarya, indah pada waktunya. Dengan tundukkan kepala. Haleluya. Jangan mengandalkan siapapun di dunia. Tangan orang tua terbatas. Tangan kita terbatas. Tangan kepandaian dan lain-lain terbatas. Lagi, jangan mengandalkan siapapun.
Kita datang kepada Tuhan. Jangan mempertahankan dosa-dosa. Kebenaran sendiri, jangan. Kita akan malu. Kita akan hancur. Kita akan binasa, gagal total. Tapi bawa semua kepada Tuhan malam ini. Percaya, berharap Dia. Haleluya. Kita tinggal menunggu waktu Tuhan. Lagi. Haleluya. Yang gagal, yang sulit, mustahil hari-hari ini datang. Yang sudah berhasil jangan sombong, tetap di tangan Tuhan. Tetap percaya Dia. Haleluya. Yang jahat najis datang kepada Dia. Tuhan tolong kita semua. Sekali lagi. Saya mestinya tidak kasih kesempatan, tapi Tuhan tekankan ada kesempatan yang mau maju ke depan. Bukan kebiasaan siapapun kita mau datang menghampiri takhta Tuhan. Ayo keberanian percaya, yakin ada Tuhan di tengah kita. Haleluya. Oh haleluya. Jangan gengsi, jangan gengsi. Sungguh-sungguh datang. Yang lain boleh berlutut, boleh duduk, terserah saudara. Haleluya. Berseru, berserah kepada Dia. Haleluya. Oh haleluya. Yesus haleluya. Yesus haleluya. Dimanapun kami berada, di WR4, di Medan sama, di depan laptop, di dalam negeri, luar negeri sama. Tuhan ada di tengah kita. Menanggung semua, takut, malu, semua ditanggung. Haleluya. Oh haleluya. Haleluya. Semua indah, berseri wajah kita. Haleluya. Semua selesai. Semua enak, ringan hidup. Haleluya. Haleluya. Ya lawasa, ya lawaka. Ya lawaka, ya lawasa. Ya lawasa. Oh haleluya. Haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya. Oh haleluya. Ya lawasa, ya lawasa, ya lawasa. Haleluya. Haleluya. Yesus, haleluya. Engkau mampu Tuhan. Oh, haleluya. Engkau yang rela menanggung di kayu salib. Engkau mampu menolong kami. Secara rohani, secara jasmani engkau mampu. Oh, haleluya. Jamah kami. Jamah kami. Ya lawasa, ya lawasa. Ya lawaka, ya lawasa. Ya lawaka, ya lawaka. Haleluya. 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 Oh, haleluya. Ya lawasa, ya lawasa. Ya lawasa, oh, ya lawasa. Mujizat terjadi di tengah kami. Semua enak ringan, semua selesai, semua indah, semua mulia. Semua berseri Tuhan. Haleluya. Semua bahagia. Ya lawasa. Semoga sudah waktunya Engkau Tuhan, untuk menolong kami kaum muda Tuhan. Haleluya. 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 Ya lawasa, ya lawasa. Tidak ada yang mustahil bagimu Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Terima kasih. Bangkit berdiri di tempat yang ada. Ayo serahkan hidup kepada Dia. Jangan jauh dengan Dia. Hampiri Dia hari-hari. Buang dosa-dosa, puncaknya dosa. Buang kebenaran diri sendiri. Suka mengatai orang tua. Bagaimana. Buang semua. Datang kepada Dia. Ini saya Tuhan.
Saya mau dekat dengan Engkau. Angkat dua tangan ke atas. Haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya. Ini kami Tuhan, dimanapun kami berada. Ini kami. Sangat terbatas kami Tuhan. Kami tidak mampu apa-apa. Haleluya, pegang kami, peluk kami Tuhan. Haleluya. Semua menjadi enak ringan, semua selesai, semua indah pada waktu. Tuhan tidak pernah menipu kami. Sampai jika Engkau datang kami sama mulia. Kami tidak takut, kami memandang Engkau muka dengan muka. Kami bersamamu selama-lamanya. Terima kasih, kuatkan kami hari-hari ini. Tolong kami hari-hari ini. Jangan kosong Tuhan dari penyembahan. Jangan kosong dari ibadah pelayanan. Jangan diserang oleh roh jahat najis. Tapi kami menjadi milik-Mu selama-lamanya. Turunkan tangan kembali ke tempat masing-masing. Terima kasih Tuhan. Engkau baik bagi kami. Terima kasih. Engkau baik bagi kami. Terima kasih. Tetapkan firman-Mu dalam kami. Gembalakan kaum muda semua baik di sini WN4 Surabaya, Suprapto 2 BC Medan. Juga yang tergembala jarak jauh karena keadaan, karena pengajaran. Dan di dalam negeri luar negeri semua. Beri kesempatan kerinduan kesetiaan mendengar, mengerti, melakukan firman dalam 3 macam ibadah pokok kami. Kami merasa jamahan tangan membuat semua enak ringan, damai sejahtera. Semua selesai pada waktunya, semua indah mulia sampai sempurna seperti Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Terima kasih kaum muda yang sudah undur, tarik kembali. Jiwa baru pertambahkan, gembalakan kami semua. Tuhan pakai kami menjadi saksimu, membawa jiwa-jiwa datang kepadamu, digembalakan. Tuhan membalaskan berkat berlipat kali ganda. Terima kasih Tuhan. Demikian juga kaum muda Tuhan berkati, yang sudah bekerja berkati dengan berkat dari semua. Buka firman, buka jalan semua. Yang hadir semua berkati Tuhan. Tuhan tolong. Yang mendengar siaran langsung semua berkati. Usaha pekerjaan buka jalan, hutang piutang, membutuhkan rumah tanah, menjual rumah tanah, tolong semua. Yang mencari pekerjaan juga buka firman, buka jalan. Tapi jangan mengganggu ibadah pelayan kami. Yang sekolah kuliah, menghadapi USBN, UNBK, menghadapi ulangan harian, skripsi, tesis, disertasi, tolong semua. Engkau berkemurahan. Lebih mudah membalikkan telapak tangan Tuhan. Lebih mudah Tuhan menolong kami daripada membalikkan telapak tangan Tuhan. Haleluya. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Engkau baik bagi kami semuanya. Terima kasih Tuhan. Tolong kaum muda semua. Yang sakit Engkau jamah juga. Engkau tolong. Terima kasih. Berikan pergaulan yang baik Tuhan. Yang suci, yang benar, yang suci Tuhan. Di dalam Engkau. Berikan perjodohan yang terbaik juga. Yang satu dalam pengajaran benar. Yang ada buah-buah pengajaran benar sesuai kehendak-Mu. Tuhan beri ketabahan hati kaum muda. Berikan masa depan berhasil indah semuanya. Terima kasih Tuhan. Engkau dengar keluh kesah mereka. Engkau jawab doa-doa mereka semua. Doa-doa kami. Mujizat terjadi malam ini. Terima kasih Tuhan. Kami teringat orang tua kami masing-masing dimanapun berada. Kami belum bisa balas apa-apa. Tuhan balaskan berkat kepada mereka. Selamatkan mereka semua. Gembala-gembala di daerah yang pernah menggembalakan kami. Kami belum bisa balas apa-apa. Tuhan pakai mereka dalam pengajaran yang benar. Tuhan tambahkan jilangan jiwa-jiwa. Terima kasih. Inilah doa kami. Engkau yang mendengar semua. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin. Silakan duduk. Kita nyanyi yang tadi. Ada waktu di hidupku. Kemudian korban untuk pekerjaan Tuhan akan dijalankan. Ada waktu di hidupku, pencobaan berat menekan. Aku berseru, mengapa ya Tuhan, nyatakan kehendak-Mu. Jalan Tuhan, jalan Tuhan, bukan jalanku. Jangan bimbang. Ini untuk kebaktian Paskah kaum muda. Tanggal 22 Sabtu mendatang.
jadikan semua indah pada waktunya. Kur. Pada Tuhan masa depanku, pada Tuhan ku serahkan hidupku. Nantikan Tuhan berkarya indah pada waktu. Sekali lagi. Pada Tuhan masa depanku, pada Tuhan ku serahkan hidupku. Nantikan Tuhan berkarya indah pada waktunya. Puji Tuhan. Kebaktian kita besok di sini, kebaktian Paskah. Besok 1 tahun 1 kali, hanya memperingati dan mendapat hasilnya. Tuhan Yesus yang mengerjakan semua di atas kayu salib sampai bangkit pada hari ketiga. Kita hanya memperingati dan mendapat hasilnya, dan hari libur lagi. Ya, semua berusaha untuk datang di sini. Besok jam 7 kurang 10 menit sudah dimulai, disertai perjamuan suci. Ajaklah teman yang lain untuk datang pada Tuhan, untuk mengalami kuasa Paskah. Di Jalan WR Supratman 4 Surabaya, besok siang jam 11 kurang sedikit dimulai, disertai juga perjamuan suci. Ajaklah teman yang lain datang pada Tuhan. Ya, 1 tahun 1 kali Tuhan. Di Medan, Hotel Danau Toba Internasional Medan, jam 7.15 malam, 19.15 malam, disertai perjamuan suci juga. Ajaklah teman-teman untuk datang mengalami kuasa Paskah juga. Tuhan memberkati semuanya. Kemudian Senin, Rabu, Jumat doa pagi di sini biasa. Selasa doa penyembahan, Kamis pendalaman Alkitab perjamuan suci bersama dengan Medan sama. Ya. Kemudian di Surabaya Senin pendalaman Alkitab perjamuan suci, Rabu juga doa penyembahan sama tetap. Kemudian Sabtu mendatang adalah kebaktian Paskah kaum muda remaja. Surabaya akan datang ke sini. Sabtu mendatang. Kita bersatu di sini. Surabaya ke sini, nanti kita juga mengundang gereja-gereja lain untuk datang kepada Tuhan. Kebaktian Paskah persekutuan kaum muda. Ya, ajaklah teman-teman yang lain siapapun untuk bisa datang kepada Tuhan, mengalami berkat Paskah. Tuhan memberkati semua. Mohon bantu doa Yunike yang sakit dari Ponorogo. Doa yang berulang tahun tanggal 15 sampai 22 April. Nona Aprilia Santoso hari ini 15 April hari ini. Besok 16 Fortunatus Yosantonino Setiono Putra besok. Verena Natania Darmawan besok. Ibu Risma Mariani Simangunsong, Ibu Risma Medan 16. Alexander Devan Sekolah Minggu 16. Disti Sinta Pasa Andriani M 17. Jeremy Firman Kriswardana Palwoko Surabaya 17. Ibu Erni Lucianti Ibu Joyce 18. Ibu Nimade Rai Kristina Surabaya 18. Bapak Suarjono Darmawan Bapak Pilipus Surabaya 18. Ibu Tias Linipur Ibu Jono 19. Ibu Ani Wilyanti Ibu Sudianto 19. Bapak Herman Hindarto 19. Benyamin Kanatu 19. Bapak Prastio Widodo 19. Jocelyn Kristi Eliadi Sekolah Minggu Surabaya 20. Maria Kartika Wulan 21. Bapak Darmawan Yudianto Bapak Yudi 22. Selamat ulang tahun, Tuhan memberkati kita semua. Mari kita sama-sama bangkit berdiri, kita tamatkan kebaktian kita. Kami berdoa buat yang sakit, Tuhan tolong kiranya Yunike dan lain-lain Engkau jamah, sembuhkan mereka semua bisa kembali beribadah melayani Tuhan. Beri kami sehat kuat, panjang umur melayani Tuhan sampai Tuhan datang kembali kedua kali. Yang berulang tahun hari ini, besok selanjutnya beri panjang umur, kesehatan, kekuatan, kebahagiaan surga. Berkat rohani jasmani dari surga dilimpahkan dalam hidup mereka. Semua dipakai Tuhan untuk kemuliaan nama Tuhan sampai selama-lamanya. Segala pengorbanan kaum muda, Tuhan balaskan berkat berlipat kali ganda.
Yang tidak hadir malam ini, Tuhan jamaah semua di Sabtu mendatang bisa datang kepada besok pagi, siang, malam bisa datang kepadamu di tempat kami masing-masing. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Latihan kur kaum muda, Tuhan memberkati. Dan jika kami pulang, dimanapun kami berada, Tuhan jaga, lindungi, sertai. Jauhkan dari mara bahaya celaka, Tuhan bersama kami. Tiba di rumah dengan selamat, kembalikan. Besok pagi di Malang, besok siang di Surabaya, besok malam di Medan dengan setia kepadamu. Membawa jiwa-jiwa datang kepadamu. Tuhan memberkati semua. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Biar berkat-Mu dan damai sejahtera dalam persekutuan dengan Allah Bapa, Allah Sang Putra, dan Allah Roh Kudus. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, menyertai kami sekalian. Mulai malam ini sampai selama-lamanya. Terima kasih. Bukakan firman-Mu untuk berita Paskah besok. Gerakkan jiwa datang. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin. Selamat malam. Tuhan memberkati. Silakan memberi salam satu dengan yang lain. Puji Tuhan. Tuhan memberkati.